Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah Harahap, NIM 2120203 dari PIF semester 3, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi syarat UTS Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Sito Rahmana MA. Baiklah, saya akan membacakan isi dari hasil UTS. Yang pertama yaitu soalnya, jika saudara diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan Daerah, tugas pertama yang harus dikerjakan adalah menyusun rencana strategis pengembangan pendidikan menjadi tanggung jawab dinas selama masa jabatan saudara. Jelaskan secara rinci dan lengkap langkah-langkah strategis apa yang akan Anda lakukan dalam membuat visi, misi, tujuan, strategi, program pendidikan, dan sasaran pendidikan. Jawabannya ialah, langkah awal yang saya sebagai dinas kepala, ibaratkan saya sebagai kepala dinas pendidikan, langkah awal membuat visi dan misi ialah, yang pertama, visi. Kita harus menentukan arah dan tujuan pendidikan daerah tersebut di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu apa yang akan menjadi fokus pendidikan di masa yang akan datang, dapat menentukan target pendidikan yang akan dicapai pada waktu tertentu. Selanjutnya yaitu misi. Langkah awalnya yaitu menentukan langkah-langkah yang akan dilaksanakan ke depannya, menentukan penjabaran tujuan dari dibuatnya visi pendidikan tersebut, menentukan strategi yang membuat pendidikan di daerah tersebut lebih maju dan berkembang di masa atau jangka panjang, membuat pertimbangan sesuai keadaan masyarakat di daerah tersebut, bisa menjadi motivasi bagi masyarakat terhadap pendidikan. Tujuannya ialah, pada awalnya kita sebagai kepala dinas harus memerlukan atau menentukan untuk apa kita menjabat sebagai kepala dinas pendidikan. Dengan menentukan tersebut, tentu kita dapat menentukan tujuan dari jabatan kita tersebut. Strateginya ialah langkah-langkah yang berisikan program-program pendidikan yang akan dilaksanakan ke depannya. Yang kita lihat itu dari pencapaian tujuan, sasaran, serta hambatan yang akan dilalui. Strategi lainnya seperti kebijakan-kebijakan yang dilakukan baik dari internal maupun dari eksternal, seperti penyediaan sarana, prasarana, dan guru yang bermutu. Selanjutnya yaitu program pendidikan yang akan dilaksanakan seperti pembangunan sekolah, pencukupan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, pelatihan kompetensi tenaga pendidik, serta mengembangkan pendidik. Sasaran pendidikan yang awal sekali kita perhatikan itu adalah para muridnya, guru, atau disebut dengan masyarakat setempat. Adapun secara umumnya, sasaran pendidikan adalah manusia. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Soalnya, sejatinya pendidikan bertugas untuk menyiapkan peserta didik agar dapat mencapai peradaban yang maju melalui perwujudan suasana belajar yang kondusif, aktivitas pembelajaran semakin menarik dan menyenangkan, sehingga proses pendidikan menjadi lebih aktif dan kreatif. Lalu bagaimana seharusnya sistem pendidikan nasional yang sekarang ini diterapkan dalam konsep pengembangan negara dan berbangsa Indonesia? Jawabannya ialah, pertama, pendidikan nasional merupakan pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang RI 1945. Pendidikan nasional ini berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, serta tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Adapun tujuan dari pendidikan nasional terdapat dalam Undang-Undang 190/45 alinea keempat, yaitu pada kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa. Gambaran dan kalimat ini adalah cita-cita bangsa Indonesia untuk mendidik dan menyamaratakan pendidik ke seluruh penjuru Indonesia agar tercapainya kehidupan berbangsa yang cerdas. Jadi, dalam mengembangkan pendidikan di negara kita ini, seharusnya pendidikan nasional sekarang ini hendaknya berpedoman atau mewujudkan dari tujuan pendidikan nasional tersebut, agar negara kita berpendidikan dan
yang maju serta terjalankannya dengan efektif dan efisien dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional secara baik dan efektif seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga yaitu soalnya pengembangan profesionalisme guru menjadi perhatian secara global karena guru memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan dalam era hiperkompetensi. Tugas guru adalah membantu peserta didik agar mampu beradaptasi terhadap tantangan kehidupan. Pemberdayaan peserta didik itu meliputi aspek-aspek kepribadian, terutama aspek intelektual, sosial, emosional, dan keterampilan. Nah, bagaimana cara guru dalam mewujudkan kependidikan, kualitas pendidikan yang bermutu untuk peserta didiknya agar menjadi pribadi yang berintelektual hebat, tangguh, dan mandiri? Jawabannya ialah guru merupakan orang tua kedua bagi para siswa setelah kedua orang tuanya. Jadi, betapa pentingnya peran guru dalam dunia pendidikan. Adapun cara guru untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu untuk peserta didiknya ialah yang pertama, guru harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didiknya, karena guru merupakan orang tua murid di sekolah. Kedua, yaitu guru hendaknya bukanlah hanya sekedar mementingkan nilai akademis peserta didik saja, tetapi menghargai dan mengapresiasi usaha yang dilakukan peserta didik. Ketiga, yaitu mengajarkan kepada peserta didik tentang akidah akhlak moral kepada mereka. Yang keempat ialah guru juga harus jujur serta terbuka karena guru juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Dalam hal ini, guru harus mampu mengembangkan karakter siswa dengan baik dan tepat. Selanjutnya yaitu nomor 4. Soalnya ialah peranan perguruan tinggi sangat signifikan sebagai penggerak dalam meningkatkan SDM. Karena perguruan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam memasuki dunia kerja dan karir, mempersiapkan peserta didik untuk dapat berinteraksi dan hidup dengan baik dalam masyarakat. Sistem pendidikannya memudahkan serta peserta didik menuntut pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan tujuan. Bagaimanakah cara pengelolaan dan peningkatan SDM di perguruan tinggi agar menghasilkan generasi bangsa yang cerdas, kompetitif, dan produktif? Jawabannya ialah cara pengelolaan peningkatan SDM perguruan tinggi ialah dengan cara melakukan penyesuaian yang dinamis terhadap lingkungan, membina dan mendidik mahasiswa untuk menjadi sumber daya manusia yang cerdas, supaya bisa berkontribusi terhadap pengembangan atau pembangunan sesuai posisi dan kemampuannya masing-masing. Peningkatan sumber daya manusia dan relevansi pendidikan di perguruan tinggi ialah melalui kampus merdeka. Dengan kampus merdeka, mahasiswa dapat memerdekakan potensi mahasiswa serta memiliki kemerdekaan dalam menjelajahi ilmu yang dibutuhkannya. Dalam pengelolaan dan peningkatan sumber daya manusia di perguruan tinggi juga tidak terlepas dari pendanaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi lulusan pendidikan tinggi dan proses pembelajaran pendidikan. Selanjutnya yaitu soal nomor 5. Lembaga pendidikan yang akuntabel berkualitas baik dalam pengelolaan sumber daya mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lain dan dapat mengantarkan peserta didik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ataupun ke dunia kerja dan bekal ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan teknis yang sangat diperlukan oleh dunia usaha dan industri. Lembaga seperti ini merupakan lembaga pendidikan yang diminati masyarakat. Kita lihat kenyataan di lapangan beberapa lembaga pendidikan yang semakin tahun semakin populer dan maju, baik jumlah siswa maupun kualitasnya. Sebaliknya, tidak sedikit lembaga pendidikan yang semakin tahun semakin menurun. Hal ini yang dapat seharusnya dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu, yang memperhatikan dan memenuhi harapan dari semua yang terlibat dalam lembaga pendidikan. Jawabannya ialah lembaga pendidikan merupakan lembaga yang menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
Dan lembaga pendidikan merupakan suatu lembaga yang senantiasa diperlukan oleh masyarakat sepanjang waktu. Namun, tidak semua lembaga pendidikan diminati masyarakat. Langkah awal yang harus dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan ialah menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan dengan cara memperhatikan dan mengidentifikasi keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang terkait, yaitu seperti siswa atau orang tua, pendidikan atau tenaga pendidikan, pemerintah, dan staf lainnya. Selanjutnya yaitu nomor 6. Materi yang sudah kita pelajari membahas tentang konsep dasar manajemen organisasi lembaga pendidikan, identifikasi SDM dalam pendidikan, manajemen peserta didik, manajemen tingkat pendidikan. Dari jurnal-jurnal tersebut, dari pembahasan materi kita sebelumnya, pada kali ini saya akan membahas tentang identifikasi sumber daya manusia dalam pendidikan. Dari jurnal tersebut, gagasan ilmiah mengenai SDM ialah bahwasanya dalam suatu lembaga atau organisasi, SDM sangat berpengaruh penting sekali karena sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat yang sangat penting dan tidak bisa terlepas dari sebuah organisasi atau lembaga terutamanya lembaga pendidikan. Adapun yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia pendidikan atau tenaga kependidikan ialah kekuatan sumber daya manusia potensi yang turut berperan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Adapun karakteristik dari SDM yang terdapat dalam jurnal di atas ialah yang pertama, adanya tujuan dari manajemen SDM, pengembangan SDM, tujuan dari SDM, penelitian SDM yang berkualitas. Adapun implikasi dari pembelajaran masa kini ialah di mana pendidikan sekarang ini sangatlah berbeda dengan pendidikan zaman dahulu, di mana sekarang ini dalam keadaan pandemi semua kegiatan terbatas terutama dalam pendidikan. Pendidikan sekarang semuanya serba online dan menggunakan teknologi. Dengan adanya pandemi ini, manajemen pendidikan harus menguatkan dan memiliki tujuan yang sesuai dengan keadaan, baik dari segi pengajaran, media fasilitas, dan pembelajaran harus ditingkatkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.